warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkyani SPDI, mahasiswa PPK dalam jabatan P1 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2024 dan sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 2 Kemangguan, Kabupaten Kebumen. Pada hari ini, Jumat 18 Oktober 2024, akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mari sebelum kita belajar, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Selamat pagi. Sebelumnya akan Ibu absen terlebih dahulu. Afifah, Aiman, Alfa, Andre, Asyad, Cindy, Eza, Fazim, Fakih, Febri, Haikal, Kesya, Muhammad Soinul, Muhammad Khairul Anam, Muhammad Lutfi Hakim, Muhammad Yanuar, Mulia Rahmadina, Mutiara Ramadhani, Nazila, Nasba, Nisfa, Nur Fatah, Rangga, Kisnu. Dari semua anak berangkat semua ya. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia terlebih dahulu ya. Untuk Mbak Afifah, silakan ke depan untuk memimpin temannya menyanyikan lagu Indonesia.
رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Ya, anak-anak semua, pada pembelajaran minggu lalu kita telah mempelajari tentang kisah Nabi Muhammad dalam membangun kota Madinah. Di antaranya yaitu melalui membangun masjid Nabawi. Selain itu juga Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum muslim, yaitu antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Apa tujuannya? Untuk mempererat hubungan sesama umat muslim. Karena saat itu kaum Muhajirin baru saja berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu butuh pertolongan dari kaum Ansor. Anak-anak di guru mau bertanya, apakah yang bisa kita lakukan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang beragam? Kita hidup dalam masyarakat yang beragam, ya? Ya, apa yang dapat kita lakukan agar tercipta persatuan dan kesatuan? Bertoleransi. Apa lagi? Menghargai. Apa lagi yang lainnya? Saling tolong menolong. Sehingga dalam masyarakat kita yang beragam ini nanti akan terwujud hidup yang damai. Ya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang peristiwa Fathul Makkah. Ya, adapun tujuan untuk pembelajarannya yaitu satu, menjelaskan pengertian dari peristiwa Fathul Makkah. Yang kedua, menjelaskan sebab-sebab peristiwa terjadinya Fathul Makkah. Dan yang ketiga, yaitu menentukan perilaku mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Fathul Makkah. Kita lihat tayangan depan dulu ya. Peristiwa Fathul Makkah. Apa itu peristiwa Fathul Makkah? Yaitu peristiwa pembebasan kota Makkah. Apa terjadinya? Pada tahun 630 Masehi. Tepatnya 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Di mana Nabi Muhammad beserta kaum muslimin sejumlah berapa? 10.000 orang bergerak dari kota Madinah ke kota Makkah. Nah, pasukan muslimin ini dalam menguasai Makkah itu tanpa pertumpahan darah atau tanpa peperangan. Apa penyebab terjadinya Fathul Makkah? Salah satu penyebabnya yaitu melanggar salah satu salah satu faktor penyebab terjadinya peristiwa Fathul Makkah, yaitu pelanggaran oleh kaum kafir Quraisy, pelanggaran terhadap isi perjanjian Hudaybiyah. Apa itu perjanjian Hudaybiyah? Perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan kaum kafir Quraisy. Selanjutnya, terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Mengapa terjadi perjanjian Hudaybiyah?
Dibaca. Yang pertama. 1. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicari yang mengadakan ibadah umrah pada tahun ini. Namun boleh mengadakan ibadah umrah pada tahun depan karena waktunya tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya, isi yang pertama ya. Tadi disebutkan bahwa Nabi Muhammad dan rombongan kaum musyrik akan melaksanakan ibadah umrah, tapi dihalang-halangi oleh kaum kafir Quraisy. Nah, setelah itu mereka disuruh kembali ke Madinah. Tidak boleh melaksanakan umrah. Boleh melaksanakan umrah atau haji pada tahun yang akan datang, pada tahun depan. Dan itu waktunya dibatasi hanya selama 3 hari. Isi yang kedua. Waktu Mekah, kebebasan tentang Mekah. Awal bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umrah. Rombongan besar tersebut mewakili mereka pula sebagai berkorban. Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke Mekah, terutama dengan diri dan memindahkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka terhenti di wilayah Hudaybiyah, 22 km dari barat kota Mekah. Di Hudaybiyah, beberapa orang Quraisy bertanya tentang perbuatan Nabi datang ke Mekah. Utusan Muhammad menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dalam rangka penyembuhan, tetapi untuk menjalankan ibadah umrah, membeli kurban, dan setelah itu kembali ke Madinah. Namun, orang Quraisy tetap bersikeras menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Melihat penolakan orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad dan Utsman bin Affan menemui para pemimpin Mekah dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Utsman bin Affan diperlakukan dengan baik oleh para pemimpin Mekah. Bahkan, para pemimpin Mekah mengizinkan Utsman berpuasa di Ka'bah. Tapi tanpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Utsman menolak tawaran tersebut. Para pemimpin Mekah tetap menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oleh karena itu, dilakukan perundingan antara kaum muslim dan Quraisy Mekah. Nabi Muhammad memimpin langsung delegasi kaum muslim, sedangkan delegasi kaum Quraisy dipimpin oleh diplomat senior mereka, Suhail bin Amr. Perundingan yang berjalan lama tersebut akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan yang isinya: pertama, gencatan senjata antara kaum muslim dan Quraisy Mekah selama 10 tahun, tidak akan ada tindakan hukum maupun permusuhan dari kedua belah pihak. Kedua, jika ada yang datang kepada Muhammad tanpa seizin keluarganya, maka dia harus dikembalikan. Dan jika ada musuh yang datang kepada kaum Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. Ketiga, berpasangan kepada seluruh klan yang ada di tanah untuk menjalin kerjasama kepada kaum muslim maupun kaum Quraisy. Keempat, pada tahun tersebut, kaum muslim belum diperbolehkan masuk ke Mekah. Pada tahun berikutnya, kaum muslim baru diizinkan masuk Mekah selama 3 hari dan hanya boleh bersenjatakan pedang tanpa diurus. Kelima, perjanjian antara kaum muslim dan Quraisy Mekah didasari ketulusan dan kesediaan untuk melaksanakannya tanpa penipuan dan penyelewengan. Kesepakatan yang dikenal sebagai perjanjian Hudaybiyah tersebut dibuat tanpa bulan masing-masing untuk kaum muslim dan kaum Quraisy Mekah. Isi perjanjian yang dianggap merugikan pihak muslim itu membuat para sahabat keberatan. Namun, Nabi Muhammad berhasil meyakinkan para sahabatnya bahwa perjanjian tersebut sebenarnya sangat menguntungkan kaum muslim. Setelah sekitar 20 hari berada di Hudaybiyah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya kembali ke Madinah. Dalam perkembangannya, seperti yang tercantum dalam isi perjanjian, 2 suku yang sangat berat, yaitu suku Khuza'ah dan suku Bakar, menjatuhkan pilihan mereka. Suku Khuza'ah bergabung ke kaum muslim, sedangkan suku Bakar bergabung ke Quraisy. Mengikuti isi perjanjian Hudaybiyah, suku Khuza'ah dan suku Bakar juga melakukan gencatan senjata. Meskipun sepintas perjanjian Hudaybiyah merugikan kaum muslim, namun secara diplomasi, Nabi Muhammad meraih mengatur perjanjian tersebut. Kaum muslim mengakui eksistensinya dan Islam diakui sebagai agama resmi di Jazirah Arab. Saat itu, kaum Quraisy Mekah juga mengakui Madinah sebagai sebuah negara. Perjanjian Hudaybiyah
ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika pihak polisi melakukan pelanggaran, cukup akan melakukan penyergapan terhadap suku usaha di sebuah oasis. Penyergapan tersebut Ya, baik. Iya, dengan yang kelompok ketiga membahas tentang perilaku mulia Rasulullah dalam peristiwa Fatul. Kerjakan pada lembar kerja ini ya, yang berikutnya ya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Silakan diskusikan bersama-sama dalam satu kelompok. Isikan dulu nama kelompok, anggotanya siapa saja, kalian sebutkan semua. Nama kelompok berarti ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, ini kelompok 3, ya. Anggotanya disebutkan. Semua kelompok anggotanya disebutkan. 5. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Tuliskanlah menurut pemahamanmu. Coba ulangi yang keras. 1. Tuliskan pengertian Fatul Mekah menurut pemahamanmu. Fatul Mekah adalah pembebasan kota Mekah tanpa pertumpahan yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. 2. Sebab terjadinya Fatul Mekah. Penyebab terjadinya Fatul Mekah dikarenakan kaum Quraisy menganggap salah satu kejadian. Ya, itu dari kelompok 1. Kelompok yang lain dari presentasi tadi ada yang mau menanggapi? Sudah betul jawabannya? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Tugas kelompok. Yang keras, soalnya di 1. Apakah permasalahan dari perjanjian Hudaybiyah? Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian ayat antara kaum Quraisy Mekah dan penduduk Musyrik Madinah. 2. Sebutkan isi dari perjanjian Hudaybiyah. Nabi Muhammad tidak boleh menjalankan ibadah pada tahun ini, namun boleh mengerjakan lebaran dan waktunya tidak boleh lebih dari 3 hari. 2. Memberikan kebutuhan dan tidak sekaligus menyerang dalam waktu 10 tahun. 3. Pengikut Nabi Muhammad yang kembali ke Mekah dipersilakan bergabung dengan kaum kafir Quraisy. 4.
telah menjadi bagian dari Muhammad memberikan kebebasan kepada seluruh orang untuk memilih keturunan tanpa sunnah. Ya, itu dari presentasi dari kelompok 2 yang membahas tentang pengertian Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah dan isi dari perjanjian Hudaybiyah. Kelompok lain mau menanggapi? Sudah cukup? Nanti guru yang menanyakan kepada kalian. Ya, tepuk salut, jempol-jempol, tangan hebat, salut. Sekarang kembali ke tempat kelompok 2, dilanjutkan presentasi dari kelompok 3. Berlaku dari meneladani sikap Rasulullah sesuai dengan peristiwa Fatul Mekah. 1. Menepati janji. Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita agar selalu menepati janji. Tidak melupakan kasih sayang. Islam adalah agama yang mengamalkan kasih sayang. 3. Rendah hati. Ketika peristiwa Fatul Mekah, pasukan Nabi sangat gundah. Nomor 1. Selalu menepati janji. Sama 1. Tiga, teman adalah saudara sangat setuju. Sudah berteman dengan siapa saja. Menolong iman yang terkena musibah sangat setuju. Ya, itu tadi perilaku mulia yang dapat kita contoh dari peristiwa Fatul Mekah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja tadi? Yang pertama, iya, menepati janji. Berarti kalau kita sudah berbuat janji, kita harus menepatinya. Yang kedua, menebar kasih sayang. Tidak boleh ada dendam, saling bermusuhan. Ketiga, rendah hati, sikap rendah hati atau tidak sombong. Dikasih apa? Dikasih web, kasih oh, kasih web. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Mantap. Terima kasih untuk kelompok 3. Bisa kembali ke tempat. Silahkan kembali ke tempat. Ya, dari diskusi kelompok tadi, guru mau bertanya, apakah itu peristiwa Fatul Mekah? Peristiwa? Ya, bagi yang mengetahui bisa menjawab. Apakah peristiwa Fatul Mekah itu peristiwa pembebasan? Iya, tentang adanya pertentangan atau peperangan yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Apa saja yang menjadi penyebab dari peristiwa Fatul Mekah? Dari perjanjian. Untuk selanjutnya, buku akan memberikan kamu soal yang bisa dikerjakan individu, ya. Soal dikerjakan secara individu. Soal
Kerjakan soal individu berikut ini. Ya, anak semua, dari pembelajaran kita kali ini, apa yang dapat kita simpulkan dari peristiwa Fathul Mekah? Peristiwa Fathul Mekah yaitu peristiwa pembebasan kota Mekah tanpa peperangan atau pertumpahan darah. Itu peristiwa Fathul Mekah. Sebab-sebab terjadinya diantaranya yaitu kaum kafir Quraisy melanggar salah satu perjanjian Hudaybiyah. Terus apa perilaku mulia yang dapat kita teladani dari peristiwa tadi, yang peristiwa Fathul Mekah yang kita contoh dari Rasulullah SAW? Sikap, iya, tolong menolong, apalagi